Cerita setelah pengunduran diri Belva ini adalah soal proyek itu sendiri. Menyangkut eksistensi proyek 5,6 triliun tersebut. Pertanyaannya adalah, perlukah proyek tersebut di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren cadas ini. Karena sekarang memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini, meskipun dirundung COVID-19, akan jauh lebih khusyuk dibandingkan puasa-puasa sebelumnya dan membuat kita jauh lebih kuat. Mudah-mudahan kita bisa melampaui sebulan penuh berpuasa. Dan nanti kalau lebaran mungkin cukup di rumah aja. Tidak apa-apa, tidak ketemu sanak saudara handai taulan di kampung halaman. Padahal sobat RH sekalian, saya dan putra-putri saya termasuk orang yang rajin mudik setiap tahun. Tetapi tahun ini terpaksa tidak mudik. Padahal tahun ini adalah tahun pertama saya akan mudik tanpa ibu dan bapak. Karena ayah sudah meninggal sejak tahun 1996 dan ibu baru saja meninggal tahun lalu, 18 Juli 2019. Dan saya ingin sekali berkumpul dengan saudara-saudara, dan biasanya pada hari kedua lebaran kami di kampung halaman, karena saya di Palembang dan kampung halamannya di Ogan Komering Ilir, itu selalu berziarah. Disitulah kami bertemu handai taulan. Tapi untuk sementara mungkin tahun ini berdoa saja dari jarak jauh. Yaitu sobat RH sekalian, apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini? Dalam rubrik Uber. Apa itu Uber? Uber itu ulas berita. Masih ingat sobat RH, dalam video yang lalu saya memberikan pilihan pada Adamas Belva Syahdewarah, yaitu mundur sebagai staf khusus presiden dan silahkan bekerja sama dengan pemerintah, menggarap proyek pemerintah, atau kalau memilih jadi staf khusus tidak boleh menggarap proyek pemerintah. Terakhir dari saya, pilihannya Anda mundur sebagai staf khusus dan tetap berbisnis secara as usual. Tidak akan ada konflik of interest. Atau Anda tetap menjadi staf khusus, tetapi perusahaan Anda tidak mengambil proyek-proyek pemerintah karena itu akan memungkinkan terjadinya konflik of interest. Ya tentu bukan masukan saya saja, mungkin kritik banyak orang. Itulah fungsinya kritik. Coba bayangkan, kalau negara ini berjalan tanpa kritik, maka potensi konflik of interest ini tidak bisa kita cegah. Jadi dia memilih untuk mundur, memilih untuk tidak menjadi staf khusus presiden. Dia tuliskan itu lagi-lagi di dalam medsosnya. Kalau kemarin dia tuliskan di dalam Twitter dia, ini dia tulis di dalam Instagram. Wah, Instagramnya lumayan, followersnya juga banyak juga ini anak muda ya. Karena memang Belva ini anak muda yang luar biasa sesungguhnya. Lulusan Nanyang Technological School Singapura, S1-nya, lalu double degree, double master dari Stanford University dan Harvard University. Sebagian besar dari kita mungkin cuma bermimpi saja untuk masuk dua universitas paling top di dunia itu ya. Dia mengatakan di dalam Instagram dia, surat terbuka Belva Devara, CEO Ruang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dia sudah seperti presiden ya, sambutannya luar biasa. Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah yang Maha Penyayang. Berikut ini saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai staf khusus presiden.
Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan kelas pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja. Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi, garis miring persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Apa hubungannya? Tidak apa-apa ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya. Walau singkat, sungguh banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan dari pekerjaan sebagai staf sus Presiden. Saya merasakan betul bagaimana semangat Bapak Presiden Jokowi dalam membangun bangsa dengan efektif, efisien, dan transparan. Insya Allah. Sehingga dimanapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan pemerintah untuk memajukan NKRI. Dengan ini, saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak dapat merespons pertanyaan-pertanyaan media dalam beberapa hari terakhir karena saya ingin fokus dalam menyelesaikan hal ini terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menghormati dan menghargai keputusan saya tersebut. Semoga kita semua bisa segera keluar dari masalah pandemi yang berat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belva Devara. Wah, luar biasa ya anak muda ini. Saya pribadi mengagumi Belva, tetapi di Republik ini yang namanya konflik of interest, mengambil keuntungan dari posisi sebagai pejabat publik, itu jarang sekali dihayati oleh pejabat-pejabat, terutama mereka yang berada di lingkar dekat kekuasaan. Mungkin termasuk juga Belva Devara. Ketika tidak ada kritik dari society, dari masyarakat, mungkin dia berpikir bahwa keterlibatan ruang guru dalam proyek 5,6 triliun ini hal yang biasa saja. Apalagi dia tuliskan, wajar ruang guru diikut sertakan kalau ruang guru adalah perusahaan besar ya. Nah, di sini. Sampai hari ini masih banyak simpang siur tentang keterlibatan ruang guru dalam program prakerja. Berikut penjelasan saya. Ini sebenarnya penjelasan tulisan sahabat Belva yang namanya Iman Nusman yang juga adalah pendiri Ruang Guru. Ya, jadi mereka ini berkongsi ya. 1, layak enggak Ruang Guru jadi mitra prakerja? Enggak benar kalau ini dibilang titipan. Ruang Guru lolos ya karena ini Ruang Guru, bukan karena Belva. Jadi ceritanya pemerintah kan mau bikin program pelatihan online prakerja. Dari awal Presiden menekankan bukan hanya menggandeng pemerintah, sudah ada Sisnaker dan Pijar Mahir dari Telkom, tapi juga swasta. Nah, Ruang Guru sebagai platform e-learning yang terbesar, layak dong kalau ikut diundang. Lain cerita kalau ini platform yang gak jelas reputasi dan rekam jejaknya. Wah, luar biasa ya. Ya memang kalau Ruang Guru abal-abal mungkin tidak tertarik juga Presiden Jokowi menjadikan Belva sebagai staf khusus milenial ya. Yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi dengan menampilkan 7 orang seperti etalase nih, lihat. Presiden dibantu oleh 7 orang staf milenial. Ternyata di perjalanan baru beberapa bulan 3 orang sudah bermasalah ya. 1 Belva Devara, 2 Andi Taufan, yang ketiga adalah Billy Membrasar. Belva gentle sekali, dia mengundurkan diri,
Tapi Andi Taufan, pihak istana mengatakan sudah menegur. Padahal teguran itu ya terkait dengan pelanggaran prosedur atau pelanggaran hukum. Tapi dari sisi etik lain lagi. Kalau misalnya Andi Taufan merasa bahwa dia melanggar etika, harusnya dia mundur juga. Billy Membrasar mungkin tidak melanggar etik, tapi konyol itu saja, ya. Persoalannya adalah kalau untuk cerita setelah pengunduran diri Belva ini adalah soal proyek itu sendiri. Ada dua pertanyaan yang menyangkut proyek tersebut. Pertama, benar tidak bahwa Ruang Guru tidak terlibat proyek hengki-pengki? Betul-betul mengikuti prosedur normal? Mungkin iya, tapi sedikit banyak kedudukan Belva sebagai staf khusus pasti berpengaruh. Paling tidak akan dilihat. Mungkin juga anak buahnya juga menjual kepada tim seleksi bahwa ini Ruang Guru milik staf khusus presiden. Who knows? Kita tidak tahu. Jadi sebenarnya beberapa komponen society bilang mundur sih mundur, tapi mundur juga dari proyek tersebut. Kalau saya mungkin tidak terlalu ekstrim. Kecuali kita bisa membuktikan secara faktual bahwa Belva terlibat. Jadi pilihan saya mundur, silakan lanjutkan proyeknya. Nah, itu sikap saya. Tetapi ternyata komponen society maju lebih jauh lagi menyangkut eksistensi proyek 5,6 triliun tersebut. Pertanyaannya adalah, perlukah proyek tersebut di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Oke, kita butuh yang namanya social safety net, termasuk kepada orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan, yang nganggur, bahasa eufemismenya prakerja. Padahal bahasa sehari-harinya pengangguran. Persoalannya adalah efektivitas. Apakah betul sistem online itu akan efektif bagi mereka? Betulkah mereka memang mau belajar? Kalaupun mereka sudah tahu, sudah belajar, apakah kemudian mereka sanggup mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan selesainya ini? Jangankan mereka yang kehilangan pekerjaan atau pra-pekerja sekarang ini, mereka yang saat ini sedang bekerja pun terancam untuk di PHK. Karena kita tahu produktivitas menjadi melemah, size-nya menjadi kecil, penghasilan perusahaan menjadi jauh berkurang, sehingga yang namanya PHK akan menjadi pilihan yang rasional. Sekali lagi pertanyaannya, apakah tetap penting proyek ini dilanjutkan? Kenapa tidak uang yang triliun-triliun ini semua dikonsentrasikan kepada penanggulangan COVID-19? Saya dari awal, Sobat RH sekalian, menuntut agar kita lockdown rumah sekalian. Saya pribadi sudah lockdown, tidak keluar rumah 14 hari, bahkan tidak keluar halaman rumah. Sebelumnya sudah tidak keluar rumah 14 hari juga. Jadi keluar rumah pada waktu itu karena ada acara Indonesia Lawyers Club, ada interview sama Rahma Sarita di Realita TV, ada interview dengan Mata Najwa. Walaupun yang datang ke studio itu hanya beberapa gelintir orang sesuai dengan prinsip social distancing atau PSBB. Tapi jangan lupa, ternyata PSBB menurut Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menjadi orang terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini, dianggap tidak efektif juga. Di DKI, PSBB diperpanjang. Dari awal, saya meragukan apakah PSBB ini akan menjadi solusi. Dan ternyata sampai sekarang kita tidak tahu berapa lama PSBB diterapkan. Berapa lama lagi kemudian kita mendapati ketidakjelasan skenario dalam menghadapi COVID-19 ini. Apakah skenarionya hanya safety by the bell? Nanti kita berharap musim panas virusnya mati sendiri. Dalam titik ini, saya merasa pemerintah kok tidak at all cost untuk memerangi pandemi ini. Proyek seperti kartu prakerja, kemudian juga belajar online, penting, tapi not necessary untuk saat ini. Termasuk juga proyek misalnya biaya konsultan pemindahan ibu kota, not necessary saat ini. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi COVID-19. Catatan
terakhir, Sobat RH sekalian, terlihat kalau dalam pemerintahan tidak jelas tupoksinya. Kalangan DPR misalnya mengkritik, kenapa leading sektor proyek prakerja ini justru Kemenko Perekonomian. Padahal mereka bukan eksekutor, mereka koordinator. Kan eksekutornya harusnya Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kita tahu siapa yang menggawangi Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Jangan-jangan nanti kalau proyek triliunan ini digawang oleh Kementerian Tenaga Kerja, lalu tiba-tiba partainya ikut cawe-cawe, ikut mengatakan bahwa ini keberhasilan partai kami menggelontorkan uang triliunan untuk orang yang tidak bekerja. Lalu kemudian diarahkan kepada kelompok-kelompoknya sendiri. Wah, kalau begitu kacau pemerintahan kita ya. Dari awal kita menerapkan sistem presidensil, tetapi rasanya seperti rasa parlementer. Presiden tidak cukup percaya diri untuk mencari orang-orang the best di dalam republik ini. Terlalu banyak bagi-bagi kekuasaan yang menyebabkan presiden mungkin tidak bisa dibantu dengan orang-orang yang terbaik, yang tulus, yang ikhlas, yang tidak mencari rente di dalam kesempatan apapun, termasuk kesempatan pandemi Corona yang sudah meluluhlantakkan kehidupan kita dalam 1-2 bulan terakhir. Itu saja Sobat RH. Uber kali ini tetap di channel yang keren cadas ini. Karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, di Uber juga, di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.